Jadi jangan sampai kita wah ini salah nih. Nah, jadi karena memang ada riwayat-riwayatnya disebutkan bahwasanya ulama qiraah membacanya Maliki, sedangkan sebagian yang lain membaca Maliki. Dua-duanya memiliki makna yang sama, yaitu kerajaan. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Penguasa artinya ya. Kemudian kedua-duanya sahih, lagi mutawatir di kalangan as-sab'ah. Ya, lafaz Maliki dengan huruf lam dikasrahkan, ada membacakan bahkan nanti ada yang bacakan Maliki dan Maliki. Sedangkan menurut bacaan Nafi, harokat kasrah harus kaf dibaca isbah sehingga menjadi Malaki yaumiddin. Ada banyak kalau kita baca dalam pembahasan ilmu qiraah ini panjang lagi. Namun sederhananya untuk kita yang awal ini memahami bahwa bacaan Malikiyau itu bisa dengan panjang Malikiyau Middin, bisa juga Malikiyau Middin. Jangan sampai kita nyalahin. Biasanya kita kalau nggak tahu salah nih, tajwidnya salah. Iya benar, kalau tajwidnya masih berbeda itu. Ya. Kemudian kapan? Kenapa Allah mengatakan bahwa dirinya yang di awal kan Allah memuji dirinya tentang sifat baiknya. Di sini sudah masuk ke bahasan bahwasanya Allah menunjukkan kekuasaannya. Karena manusia itu banyak sekali ngaku-ngaku berkuasa. Makanya nanti ketika bumi sudah dihancurkan, semua udah ada nih. Allah nanya, mana dulu yang ngakunya hebat? Mana dulu yang ngakunya raja? Mana dulu yang ngakunya diktator? Yang ngakunya berkuasa? Mana? Yang ada satu. Menunjukkan apa? Bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Benar-benar kita tidak ada apa-apa. Dan tidak pantas kita mengatakan diri kita sebagai raja. Qaulul haqqu wa lahul mulku. Kemudian Allah juga kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Allah. Al-malku yawma idil haq lirrahman wa kana yawman 'alal kafirin 'asir. Nah, Tuhan yang Maha Pemurah adalah milik Tuhan yang Maha Pemurah itu Allah, dan adalah hari itu suatu hari yang penuh dengan kesukaran bagi orang kafir. Asir, yasir, asir, beda ya. Inna ma'al usri yusra. Asir, kalau asir menunjukkan bahwa apa? Susah. Hari itu nanti, hari kiamat itu bagi orang kafir itu sangat menyusahkan mereka. Gimana menyusahkan? Gak ada amal yang dihitung, cemplungin langsung ke dalam kerak neraka. Bahkan mereka menjadi kayu bakarnya neraka. Kan kayu bakarnya neraka batu dan manusia. Jin. Hah? Jin, setan. Jin apinya. Jin apinya. Jin apinya. Kita baraknya. Jin ya. Bainal hijab. Ya ada itu di Al-Qur'an ya. Batu dan juga manusia ya. Kemudian pada saat Allah kumpulkan seluruh makhluk, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba. Maka di hari kiamat nanti bukan hanya manusia yang berbaris, malaikat ikut baris semuanya, dan semuanya menunggu gilirannya. Ya, semuanya khawatir dengan khususnya manusia ya. Kalau malaikat tetap awalnya dibarisin semuanya, dan gak ada yang berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah. Ya, illa man adina lahu rahman. Gak ada yang ngomong-ngomong tuh nah
kecuali yang diizinkan oleh Allah. Dan dia mengucapkan, dan setiap kali diucapkan waqala sawaba, nggak mungkin lagi berdusta. Pasti hanya kalimat yang benar yang keluar dari lisannya. Kemudian wa khasyatil aswatu lirrahman fala tasma' illa hamsa. Dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Nah, ada juga bisikan-bisikan ya, ngobrol. Yauma ya'ti la yatakallamu nafsun illa bi'idznihi faminhum syaqiyyun wa sa'idun. Ya, hari di mana tidak ada seorang pun berbicara melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Maka poin di ayat yang keempat ini adalah pertama masalah pengucapan lafaz maliki. Kemudian poin yang berikutnya adalah kekuasaan penuh nanti dimiliki oleh Allah. Kemudian satu lagi kita singkat saja. Yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini menunjukkan bahwa penghambaan diri kita hanya kepada Allah dan pertolongan yang kita miliki hanya dari Allah. Iyyaka itu menunjukkan kedekatan. Iyyaka sangat dekat dengan Allah. Kami itu menyembah padamu ya Allah, kami itu minta pertolongan padamu. Walaupun kadang-kadang kita masih tetap dengan berharap sama manusia. Berharap boleh nggak kita berharap sama manusia? Tidak boleh ya. Tapi kalau sebagai hubungan sosial silakan. Tapi maksudnya tidak boleh berharap itu gini. Kalau bukan kamu, aku kelihatannya akan nothing without you. Kalau bukan karena kamu, aku nggak ada apa-apa. Kalau bukan karena kamu udah selesai, gitu. Benar nggak? Kan perantaranya. Makanya ketika kita memuji orang yang pernah menolong kita, pujilah dengan kata-kata yang tidak berlebihan atau yang terlalu, tidak membuat dia malah terjerumus dalam keburukan gitu. Karena ada orang nggak siap untuk dipuji, pas dipuji malah berubah gitu. Makanya ketika memuji orang kita harus tahu juga, jangan sampai setelah kita puji malah jadi jelek kan, malah jadi sombong, malah jadi kurang baik kan. Makanya pujian itu ya sepantasnya saja, karena pujian yang sepenuhnya hanya dimiliki oleh Wallahu a'lam bishawab. Tak izin tak mau tanya tak di apa tadi di salah satu ayat yang kita baca di juz 13 di surat Ar-Ra'd itu di ayat 11 itu baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya. Itu apakah raqib dan atid atau apa ya? Bukan dua malaikat itu, karena ada satu amalan yang mungkin dari orang-orang tua bahwa kita harus memberikan nutrisi diri kita dengan membacakan diri kita Al-Fatihah. Ya, setahu saya memang ada malaikat yang jaga, Pak. Raqib dan atid itu kah? Raqib atid pencatat. Ini ada yang memang menjaga. Kan ada Qarin itu setannya, jin yang menjaga, yang lahir bersama kita. Nanti ada lagi malaikat yang memang bertugas mengawasi manusia. Makanya kan tiap kali kita berbuat baik, malaikat itu gembira. Tapi ketika kita berbuat maksiat, malaikat itu bersedih. Jin ya, setan yang bergembira. Memang ada yang jaga. Cuma sebutannya siapa sama Allah. Ya. Kalau yang Qarin itu memang apa? Karena tiap lahir anak Adam pasti lahir jin yang bersamanya. Termasuk Nabi sendiri ada Qarin yang masih ada hidup. Ya Allah alam semua. Semua persiapan ini. Oh, persiapan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.